Halo anak-anak semua, ketemu lagi di Science Edu 9174 bersama Miss Kita. Kita akan bereksperimen menggunakan sawi putih untuk mengetahui cara kerja akar pada tanaman. Tapi sebelumnya Miss Kita selalu tekankan untuk klik tombol subscribe dan juga klik lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss Kita ini selalu bermanfaat bagi semua orang. Akar berfungsi menyerap nutrisi organik dan anorganik yang dibutuhkan tanaman anak-anak. Nah, nutrisi ini kemudian akan terserap ke bagian lainnya. Tanaman sangat membutuhkan air, yaitu sekitar 80%. Akar adalah organ yang bertugas menyerap air dari dalam tanah untuk kemudian digunakan sebagai pendukung pertumbuhan tanaman. Apa saja bagian-bagian dari akar itu anak-anak? Nah, yang pertama adalah leher akar. Leher akar adalah bagian yang bersambungan dengan pangkal batang. Lalu yang kedua ada batang akar. Batang akar adalah bagian yang terletak di antara leher akar dan ujung akar. Lalu cabang akar adalah bagian yang secara langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok. Kemudian ada serabut akar. Ini adalah bagian berbentuk serabut dari cabang-cabang akar yang sangat halus. Kemudian ada ujung akar atau tudung akar. Tudung akar atau kaliptra merupakan struktur akar yang sangat kuat karena bisa menerobos beberapa lapisan tanah yang keras anak-anak. Nah, sebenarnya bagaimana akar dapat menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah ya? Tujuan dari eksperimen kita kali ini, kalian mampu menjelaskan cara kerja akar tanaman dalam menyerap air menggunakan eksperimen sederhana. Nah, supaya kalian lebih paham bagaimana cara kerja akar, yuk kita bereksperimen bersama-sama. Nah, pertama-tama kita akan sediakan satu buah sawi putih berukuran sedang seperti ini, lengkap dengan bonggol akarnya. Nah, ini bonggol akarnya. Kemudian kita akan menyiapkan beberapa jenis pewarna makanan. Anak-anak bisa menggunakan pewarna makanan apa saja. Kemudian kita membutuhkan air, kemudian telenan dan juga pisau. Dan bahan yang terakhir adalah kita membutuhkan 4 buah gelas plastik. Ya, seperti ini. Nah, langkah yang pertama, kita akan siapkan 4 buah gelas plastik tersebut ya. Kemudian kita akan masukkan pengaduknya. Anak-anak boleh menggunakan pengaduk apapun. Miss kita di sini hanya punya stik es krim, jadi pengaduknya pakai stik es krim. Kemudian kalian bisa mengambil 4 lembar atau 4 helai daun sawi putih. Nah, di mana bagian akarnya ya, bagian ujung akarnya akan kita sayat seperti ini. Nah, ya, kita siapkan 4 lembar saja ya, 4 helai. 4 helai daun sawi putih. Bagian ujung akarnya kita sayat seperti ini ya, seperti pada contoh menggunakan pisau. Hati-hati ketika menggunakan pisau ya. Nah, setelah siap kita akan isi gelas plastik tersebut dengan air kira-kira setengah dari tinggi gelas. Ya, kira-kira setengah dari tinggi gelas. Kemudian kita akan masukkan 5-6 tetes pewarna makanan di masing-masing gelas tersebut. Nah, anak-anak boleh menggunakan pewarna makanan apa saja ya. Warnanya bebas, tidak harus sama dengan Miss kita. Miss kita menggunakan pewarna makanan ungu, orange, kemudian hijau dan juga biru. Nah, setelah pewarna makanannya kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air, kita akan aduk satu persatu hingga rata ya, menggunakan pengaduk yang sudah disiapkan. Kalau anak-anak tidak punya stik es krim nggak masalah ya, anak-anak bisa menggunakan sendok. Nah, setelah itu kita akan masukkan masing-masing daun sawi putih ini ke dalam gelas yang sudah diberi air pewarna. Nah, seperti ini anak-anak ya, kita pastikan posisinya tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, setelah siap, kemudian kita akan diamkan selama 1 kali 24 jam. Keesokan harinya, nah
sawinya menjadi sawi yang berwarna-warni anak-anak. Coba kita lihat, daun sawinya berubah warna ya. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning. Padahal pada mulanya daun sawinya ini berwarna putih ya. Nah, sekarang sawinya jadi berwarna. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa daun sawinya bisa berwarna-warni seperti ini? Nah, anak-anak tahu nggak alasannya? Kenapa daun sawi putih bisa menjadi berwarna? Tanaman menggunakan daya kapilaritas untuk membawa air dari akar ke batang, kemudian dibawa ke seluruh tanaman. Daya kapilaritas ini adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pembuluh atau pori-pori kecil. Peristiwa ini terjadi karena adanya gaya adhesi atau kohesi antara zat cair dan dinding pori-pori akar tanaman. Karena adanya gaya adhesi yang kuat, maka molekul-molekul air yang berwarna akan tertarik dan naik ke atas melewati pori-pori kecil dalam akar yang disebut dengan xilem. Karena batang sawi putih berwarna transparan, maka air berwarna yang telah terserap melalui pori-pori kecil pada akar bisa terlihat dengan jelas sampai di seluruh permukaan daun sawi. Maka jadilah sawi yang berwarna-warni. Oke, thank you for watching my channel. See you next time.